Kita udah sampaikan kepada Bapak Prabowo, saudara, yang seperti ini jangan dilindungi, betul? Pidato Bapak Prabowo ketika diangkat, saudara, menjadi presiden luar biasa. Para koruptor akan kita kejar sampai Antartika. Luar biasa. Takbir. Tapi sekarang saya minta kepada Bapak, nggak usah dikejar sampai ke Antartika, kejar saja di antara kita. Karena di antara kita udah banyak koruptornya, betul? Betul. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Bapak Prabowo tangkap semua koruptor, setuju tidak? Dukung tidak? Bela tidak? Kalau Bapak Prabowo membasmi koruptor, saudara, kemudian mau dijatuhkan oleh para oligarki, terus mau dikodeta oleh orang-orang koruptor pengkhianat, kira-kira kita bela tidak? Bela tidak? Siapkan yang koruptor, siapkan yang koruptor, siap basmi korupsi, betul? Takbir. Membiayai tentara Islam di perbatasan. Yang kedua, kas negara kosong, saudara, maka terpaksa harus mengambil pajak dari rakyat. Nah, setelah ulama semua setuju, Sultan bertanya kepada para ulama, adakah ulama lain yang perlu aku minta persetujuannya? Para ulama di kota Damaskus saat itu sepakat, ada satu yang Sultan mesti undang. Siapa dia? Nawawi. Nah, kata Sultan, apa perlu kita panggil dia? Maka para ulama mengatakan, Tuan Sultan, ulama ini berbeda dengan yang lain. Dia punya magam di tengah umat. Jadi walaupun kami sudah setuju, kalau besok ulama satu ini nggak setuju, maka umat akan ikut dia, bukan ikut kita. Nah, oleh karena itu dipanggillah Imam Nawawi ke istana, saudara. Dijemput langsung oleh pasukan. Beliau tinggal di pinggiran kota Damaskus, namanya Desa Nawa, saudara. Beliau dipanggil, hadir, duduk di depan Sultan. Setelah duduk di depan Sultan, Sultan menyampaikan, ya Aba Zakaria, ini semua ulama yang hadir di tempat ini udah setuju aku ngambil pajak dari rakyat. Nah, cuman kita membutuhkan persetujuan Anda. Akhirnya Imam Nawawi mengatakan, baik Tuan Sultan, aku akan setuju, tapi ada 3 pertanyaan dulu yang aku ingin ajukan. Kalau kau jawab dengan baik, aku setuju untuk kau ambil pajak dari rakyat. Yang pertama, untuk apa kau ambil pajak dari rakyat? Sultan menjawab, untuk pembangunan, untuk gaji para pegawai, para pejabat, untuk membiayai tentara itu di perbatasan agar negeri kita tidak diserang oleh tentara musuh, dan seterusnya. Kata Imam Nawawi, ahsanta, bagus kau punya jawaban. Sekarang yang kedua. Yang kedua, kan kita punya kas negara. Kenapa harus ambil dari pajak? Kenapa nggak ambil dari kas negara saja? Baitul Mal. Dijawab oleh Sultan, Baitul Mal kosong. Kalau Baitul Mal ada isinya, aku nggak ambil pajak. Ini Baitul Malnya kosong, nggak ada lagi kita punya dana. Kata Imam Nawawi, ahsanta, bagus kau punya jawab. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir, kenapa kas negara kosong? Sultan tersinggung. Kata Sultan, mada taksud bikalami? Kau punya maksud apa, hei Aba Zakaria? Enggak, kata Imam Nawawi, enggak, jelaskan dulu kenapa kas negara kosong, dipakai untuk apa? Jelasin dulu. Marah Sultan, berdiri dari kursinya. Kurang ajar, kau punya maksud tidak baik, hei Abu Zakaria. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi kiai dibentak oleh pejabat, dia berdiri juga sudah. Imam Nawawi berdiri, hei Sultan, jangan kau pikir aku tidak tahu. Kas negara kita kemarin masih banyak dipenuhi dengan emas, perak, dinar, dirham, permata, mutiara, segala macam kita punya. Kenapa sekarang kosong? Karena kau bagi-bagi untuk istri-istrimu, untuk dayang-dayangmu, untuk putri-putrimu, untuk keluargamu, untuk pejabatmu, sehingga kas negara kosong. Marah Sultan, saudara. Imam Nawawi katakan, wallahi, demi Allah, kau kembalikan dulu semua itu ke kas negara, ke Baitul Muslimin. Kembalikan.
Kalau semua sudah dikembalikan masih kurang, baru boleh kau ambil pajak dari rakyat. Tapi kalau tidak kau kembalikan, kas negara seenaknya digunakan. Kalau zaman sekarang dikorupsi, saudara, maka demi Allah haram kau ambil pajak dari rakyat walaupun 1 dirham. Takbir. Ini dia, saudara, yang diundang Imam Nawawi, bukan ulama istana. Tegas ngomongnya. Yang pertama diundang ulama-ulama istana. Iya aja apa kata Sultan. Saya mau tanya, Imam Nawawi tegas tidak? Ini mujtahid madhab Imam Syafi'i ini, saudara. Enggak sembarangan, saudara. Madhab Imam Syafi'i ini madhab yang said di bumi Indonesia. Saya tanya, bangga tidak dengan Imam Nawawi? Bangga tidak? Nah, itu yang saya mau katakan sekarang kepada pemerintah, saudara. Jangan kau ambil pajak dari rakyat sekecil apapun, selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama koruptor dilindungi, maka selama uang negara diboroskan, selama uang negara seenaknya kau keluarkan, haram mengambil pajak dari rakyat kecil. Betul? Takbir, takbir, sallu ala nabi. Maling ayam penjara setahun. Nenek-nenek di Jawa Timur nyolong kayu sebatang 3 batang penjara setahun. Petani di Jawa Tengah mencuri semangka 1 butir 1 tahun penjara. Kemarin, saudara, 271 triliun cuma 6 tahun. Gila, saudara. 271 triliun. Saya mau tanya, orang Cirebon pernah lihat gak? 271 triliun pernah lihat gak? Sama. Ya kita orang miskin mana pernah lihat yang segitu. Tapi 271 triliun. Ini saya mau gambarkan aja nih sebelum saya tutup. Bagaimana kayaknya 271 triliun. Kalau diambil 1 miliar per hari kita makan 1 miliar. Ada orang Cirebon sehari 1 miliar? 1 miliar. Oh, ambil restoran-restorannya kita beli. 1 miliar per hari. Setahun berapa hari? Dalam hitungan nasional 365 hari. Berarti setahun cuma, saudara, 365 miliar. Saudara, belum 1 triliun. Berarti 1 triliun 3 tahun, saudara. 1 triliun buat makan 3 tahun. Nah, kalau 271 triliun lu kali 3, 742 tahun, saudara. Kalau Anda punya duit 271 triliun, maka berarti Anda bisa makan 742 tahun, 1 harinya 1 miliar. Banyak apa dikit? Untung nggak pingsan lo dengarnya. Di penjara cuma 6 tahun. Iya. Saya mau tanya orang Cirebon nih, lo dikasih duit 271 triliun tapi di penjara 6 tahun, mau gak? Mau gak? Mau semua, Beb. Haji Alfan teriak, aneh juga mau, Beb. Haji Alfan ini pengusaha, saudara. 271 triliun di penjara 6 tahun. Iya. Kacau tidak? Kacau tidak? Nampaknya saya sudah sampaikan kepada Bapak Presiden terpilih Prabowo. Pak, emang lu Prabowo? Kita udah sampaikan kepada Bapak Prabowo, saudara, yang seperti ini jangan dilindungi. Betul? Pidato Bapak Prabowo ketika diangkat, saudara, menjadi presiden luar biasa. Para koruptor akan kita kejar sampai Antartika. Luar biasa. Takbir. Tapi sekarang saya minta kepada Bapak, nggak usah dikejar sampai ke Antartika, kejar saja di antara kita. Karena di antara kita udah banyak koruptornya. Betul? Betul. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Bapak Prabowo tangkap semua koruptor, setuju tidak? Dukung tidak? Bela tidak?
Kalau Bapak Prabowo membasmi koruptor, saudara, kemudian mau dijatuhkan oleh para oligarki, terus mau dikudeta oleh orang-orang koruptor pengkhianat, kira-kira kita bela tidak? Bela tidak? Siapkan yang koruptor, siapkan yang koruptor, siap basmi korupsi, betul, tak